kabar hari ini? Halo, baik, Mbak Melinda. Kita di sini mau membahas sedikit mengenai Mbak Krisna dan juga Kokoru, ya. Mungkin saya ada beberapa pertanyaan nih buat Mbak Krisna. Sudah berapa lama sih menekuni karya Kokoru ini? Saya mendekati Kokoru ini dari waktu saya masuk di Indah Kiat, jadi sudah 11 tahunan. 11 tahun ya? Iya. Jadi udah pinter banget nih sekarang. Udah banyak kreasinya yang dihasilkan ya. Kenapa sih inspirasi utamanya, pertamanya tuh gimana sih kok kepikiran bisa masuk di Kokoru setelah 11 tahun itu? Terus gimana sih inspirasi untuk membuat, ini kan pasti ada moodnya, ada ide-ide konsep yang mesti dijalan, itu gimana sih Mbak Krisna? Ya, jadi awalnya banget saya masuk sini, itu saya dikasih buku, jadi saya belajar bikin Kokoru itu dari buku. Jadi otodidak lah ya, bisa dibilang. Okay. Nah terus dari itu memang waktu itu banget 2011 itu Kokoru baru launching, jadi baru ada dibuat di pabrik ini. Terus saya pegang produk ini, terus ya udah jadi terus belajar aja dari situ sih. Oke. Jadi hal pertama apa yang dibuat sama Mbak Krisna dari Kokoru? Hal apa yang pertama kali dibuat? Pertama kali dibuat itu kan dulu produk cuma ada Ichi dan Hachi. Kemudian saya bikin packagingnya tuh, desain packaging untuk Ichiro, Hachiro, Ichigo dan Hachigo. Itu apa sih Mbak Krisna? Itu varian-varian dari Kokoru. Jadi Kokoru tuh punya 6 varian. Waktu pertama kali saya masuk sini cuma ada dua, Ichi dan Hachi. Kemudian saya masuk, lalu saya kembangin ada varian-varian warna baru sehingga sekarang ada 19 warna untuk Kokoru. Oke. Saya mau tanya paling dasar nih ya, Mbak Krisna. Kokoru itu terbuat dari bahan apa sih? Kertas apa ini? Ini Kokoru ini sebenarnya adalah kertas gelombang, jadi kertasnya itu seperti bahan kardus tapi hanya dua sisi, jadi hanya sisi yang lurus dan sisi yang gelombang. Kan kalau kardus itu 3 sisi ya, lurus, gelombang, lurus. Nah kalau kita cuma 2, jadi lurus dan gelombang aja. Tadi kan kita bahas Ichiro, Hachiro. Bentuknya seperti apa sih? Bentuknya saya ambilin dulu ya Mbak Mel ya. Oke. Nah, ini Hachiro ukuran A4. Oke. Kemudian ada Ichi, ini Ichiro, dan ini Ichigo. Oke. Ini berarti warna-warnanya ada yang pastel, ada yang gelap, ada yang terang. Ya. Berarti ini Ichigo. Ichigo, benar. Oke, Ichiro. Ya. Lalu ada Ichi. Iya. Dan ini Hachiro. Iya. Ya. Artinya apa semua sih ini? Kayaknya ada maknanya di balik warna-warna ini. Iya, jadi sebenarnya nama Kokoru ini kita ambil dari bahasa Jepang. Ichi itu artinya satu. Jadi ya, jadi dia tuh panjang-panjang seperti angka 1. Nah, sedangkan ini kan Hachiro. Hachiro itu dari angka Hachi itu artinya 8. Jadi ada 8 warna. Hachi itu 8, jadi 8 warna. Nah, sedangkan teman-temannya ini ada Ichiro. Ichiro itu singkatan dari Ichikuro. Kuro itu artinya gelap. Jadi warna-warna gelap. Kemudian yang ini ada Ichigo. Ichigo itu artinya strawberry. Strawberry, jadi ini warna-warna pastel. Strawberry ya? Strawberry, buah strawberry dalam bahasa Jepang tuh Ichigo. Oke, menarik sekali. Nah, yang contohnya deh snowman ini buatannya dari yang Hachiro apa yang Ichigo? Ini kita buatnya dari yang Ichi ini karena dia ada warna ya, karena kita perlu warna putih, merah dan hitam. Oke. Nah, satu lagi yang Hachiro, warnanya itu apa saja? Yang kan 8 ya? Iya, yang Hachiro ini kita punya versi Hachi dan Hachigo. Jadi yang Hachi itu warnanya seperti ini, ya. Dan yang warna seperti ini Ichigo. Jadi tapi versi A4-nya. Oke, berarti Hachigo itu pastel, ya. Lalu yang Hachi warna-warna yang terang seperti ini. Warna terang. Tapi ukurannya A4. A4 ya. Menarik sekali. Sepertinya saya akan coba di rumah, mungkin Mbak Kris harus ngajarin saya nih gimana caranya buat anak saya ya. Boleh. Oke. Selain ini kreasi semua ini apa lagi yang Mbak Kris buat dan berhubung kita kan kertas ya, Indonesia kertas ya, pasti recyclable, compostable. Apa sih kreasi lainnya yang dipadu-padankan Mbak Kris? Oh, saya udah buat satu dari barang-barang recycle nih. Seperti ini contohnya. Wow, ini dari
dari tisu roll bagian dalamnya ini yang udah nggak kepake lagi, ini kita bisa manfaatkan untuk membuat wadah seperti ini, tema Natal. Oke, berarti ini dipadupadankan, berarti ditambahkan ini ya? Iya betul. Oke. Ditambahin kokoru supaya sekali ya. Nah ini namanya apa? Ini Rudolf merah, dua-duanya merah. Iya, bajunya aja ya, merah dan hijau ya. Oke. Oke. Selain toilet tissue paper roll-nya ini, apalagi produk-produk atau material yang Mbak Kris gunakan gitu loh, selain ini ya, untuk membuat karyanya? Kita bisa pakai dari paper cup atau dari paper plate juga bisa. Paper cup, paper plate, oke. Di luar dari buku nih, kembali lagi dengan keahlian Mbak Krisna ya, gitu ya. Dengan pertama kan dibuat dari awalnya buku nih ya, belajarnya dari buku gitu ya. Nah, habis itu kan pasti ada lagi ide-ide kreatif lainnya, itu belajarnya dari mana? Paling ngikutin Google. Iya, jadi misalkan ada film apa nih lagi happening di bioskop, ya udah kita coba bikin. Jadi ide dari situ sih. Terus kalau kita tuh udah bisa tahu konsep cara bikinnya gini, itu bisa kembangin sendiri. Jadi nggak perlu harus terpatok sama buku terus gitu. Saya juga mau nanya nih, personalnya Mbak Krisna. Hal yang paling memorable atau paling menarik yang Mbak Krisna lakukan selama bekerja 11 tahun ini, cerita apa yang paling lucu yang bisa Mbak Krisna share ke kita semua? Ternyata Kokoro ini disukai oleh semua kalangan gitu. Dulu aku pernah bareng ibu-ibu sikip, jadi ibu-ibu pejabat itu bikin Kokoro pernah, terus sama anak-anak dari luar negeri pun pernah. Jadi Kokoro kan ada Ghost to School ya. Aku pernah lah ke KMS Malaysia, Singapura gitu, Dubai untuk ngajarin Kokoro ini. Jadi sudah sampai melanglang buana ya, ke luar negeri nih. Karena kan Kokoro ini memang kita ekspor ke luar. Iya. Seperti itu. Jadi mereka tuh budayanya itu seperti ini, beda sama kita. Jadi aku belajar banyak juga sih sama mereka. Apa sih artistik atau karya yang diajarkan di sana? Biasanya ngikutin kebudayaan mereka, misalkan mereka khasnya apa gitu, jadi ya bikin itu. Ini kan kita ngomong internasional, sekarang di lokal sendiri gitu ya. Sudah pasti dari Indah Kiat Tangerang Mil kan juga ada program-program ya, kunjungan sekolah, ibu-ibu dharma wanita mungkin. Itu ada juga nggak Mbak Krisna, maksudnya yang tertarik dan Mbak Krisna mengajar dan menjadi rutin, itu ada nggak? Ada dulu sempat rutin sama IGTK, jadi Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak itu dulu rutin, jadi setiap minggu tuh ada terus kegiatannya. Mengajari jadi guru-guru, jadi bukan cuma ke anak tapi ke guru-guru. Kan kalau ke guru-guru jadi guru-guru bisa meneruskan lagi ke muridnya kayak gitu. Selain Mbak Krisna, ada lagi nggak yang jago untuk Kokoro nih di timnya Mbak Krisna? Kalau di timnya kebetulan sisa saya sendiri. Saya sendiri. Kalau di luar mungkin banyak kan teman-teman juga saya lihat banyak yang tulis buku. Betul. Saya sendiri juga ada tulis buku tapi kerjasamanya dengan Erlangga. Gitu. Bukunya namanya apa Mbak? Animal Kingdom. Jadi kerajaan hewan, satu lagi transportasi. Ada dua. Seru ya? Yang diterbitkan sama Erlangga. Oke, dan itu untuk ditujukannya untuk anak-anak? Iya, dan itu bilingual, jadi untuk anak-anak yang mungkin sekolahnya di bahasanya pakai bahasa Inggris, mengajar itu bisa dipakai juga karena kita bikinnya bilingual. Oke. Wah, ini menarik sekali ya Mbak Krisna ya. Mungkin ini terakhir pertanyaan saya. Apa yang Mbak Krisna bisa berikan pesan-pesan untuk semua orang di sana untuk menyambut 2023? Untuk 2023 ya nggak berasa ya, sebentar lagi ini udah mau menuju 2023. Betul. Mungkin pesan saya masih ada hari esok, jadi jangan misalkan tahun ini kita ngerasa kayak kok tahun ini aku begini-begini aja atau mengalami banyak musibah segala macam, tapi ya percayalah di tahun depan semoga semua akan jauh lebih baik daripada tahun ini. Amin. Iya. Terima kasih banyak Mbak Krisna atas waktunya. Jadi nextnya kita akan melihat Mbak Krisna cara